Mohon izin, mohon izin memperkenalkan diri, nama Rian Saputra, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2024, gelombang 6, angkatan 37, kelompok 3, akan memaparkan tugas tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Untuk yang pertama adalah Smart ASN. Apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah sebuah komitmen untuk meningkatkan kemampuan ASN meliputi integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, dan penguasaan IT serta bahasa asing. Mewujudkan Smart ASN sangat diperlukan agar SDM yang ada mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Smart ASN dapat dimulai dengan mengerti literasi digital, karena pada zaman sekarang semuanya serba digital. Literasi digital pada intinya adalah kemampuan untuk menggunakan media digital dan bertanggung jawab. Selain itu, literasi digital dapat diartikan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Sebagai contoh, literasi digital adalah dengan tidak menyebarkan berita hoaks atau menyebarkan ujaran kebencian. Selain itu, apabila mendapatkan informasi harus ditelusuri terlebih dahulu dari mana sumber-sumber berita tersebut. Hal tersebut penting karena berita yang tidak benar dapat memecah belah bangsa. Selanjutnya, untuk kurikulum literasi digital dibagi menjadi 4, yaitu digital skill, kultur, etik, dan safety. Untuk digital skill adalah kemampuan pegawai ASN untuk memanfaatkan digital tools untuk memudahkan tugas sehari-hari. Digital skill atau kemampuan digital bermanfaat untuk mempermudah dalam hal komunikasi dan mendapatkan informasi yang berguna untuk pekerjaan sehari-hari. Kemudian untuk digital kultur merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan. Pemanfaatan dari digital kultur bagi seorang ASN adalah meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dapat mengasah kreativitas, dan memberi inovasi. Kemudian, digital etik merupakan kemampuan individu ASN untuk menyesuaikan diri, mencontohkan, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika digital penting untuk dijadikan panduan menggunakan teknologi dan internet secara bertanggung jawab bagi seorang ASN. Kemudian, untuk digital safety merupakan langkah-langkah dan praktik antisipasi melindungi data diri atau informasi penting ketika menggunakan teknologi teknologi digital seperti internet agar terhindar dari cybercrime. Kemudian untuk kesiapan di dunia digital, yang pertama adalah pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras seperti HP atau PC. Kedua adalah tentang search engine. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar tentang berbagai aplikasi chat dan media sosial. Yang keempat adalah pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce. Untuk etika di dunia digital, yang pertama adalah pengetahuan dasar peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan dasar tentang kebenaran suatu informasi. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar tentang tata cara berinteraksi yang baik dalam dunia maya. Yang keempat adalah pengetahuan dasar tentang transaksi elektronik dan berharga. Kemudian untuk budaya di dunia digital, yang pertama kita harus mempunyai pengetahuan dasar tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Kemudian, pengetahuan kedua yang kita harus tahu adalah tentang informasi berbahaya yang mengancam kehidupan bangsa atau perpecahan. Ketiga adalah pengetahuan dasar tentang berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, pengetahuan dasar tentang mendorong perilaku produktif seperti mencintai produk dalam negeri. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah aman di dunia digital. Yang pertama adalah kita harus mengetahui pengetahuan dasar tentang cara mengamankan perangkat keras seperti HP dan laptop, bisa menggunakan PIN atau password yang sudah tersedia. Kemudian, pengetahuan dasar tentang mencari informasi yang valid dan terpercaya, seperti melakukan penelusuran berita-berita yang berkembang di sumber-sumber terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan dasar tentang bersosial media yang baik karena adanya rekam jejak digital. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan dasar tentang kejahatan digital. Kita lanjut ke manajemen ASN.
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN. Untuk mendapatkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, netral, dan bersih dari KKN. Kedudukan ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk PNS sendiri adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi ASN secara tetap. Sedangkan untuk P3K adalah WNI yang memenuhi syarat diangkat menjadi ASN berdasarkan perjanjian kerja untuk dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi dan tugas ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan, yaitu ASN harus melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayanan publik. ASN ditugaskan untuk melayani masyarakat dengan profesional. Yang ketiga adalah perangkat dan pemersatu bangsa. ASN harus mempunyai kemampuan dalam menjaga, mengembangkan, dan memusnahkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada kewajiban ASN. Yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila UUD 1945 dan NKRI. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga adalah melaksanakan kebijakan, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Selanjutnya, yang keenam adalah selalu menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Hak PNS dan P3K. Setelah menjalankan kewajiban, tugas, dan fungsi dengan baik, ASN berhak mendapatkan hak sebagai berikut. Yang pertama adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, hanya didapatkan oleh PNS, dan yang terakhir adalah cuti. Selanjutnya adalah sistem merit. Sistem merit di sini dapat diartikan sebagai kebijakan yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja yang diperlakukan secara adil. Jadi dalam sistem merit ini tidak berlaku penggolongan berdasarkan suku, agama, ras, dan lain-lain dengan harapan menjamin keadilan kepada semua pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Latar belakang adanya sistem ini adalah perlu adanya keterkaitan pengelola SDM dengan tujuan organisasi. Yang kedua adalah perlu adanya hubungan antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang dipegang. Yang ketiga adalah rendahnya disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN. Mekanisme pengelolaan ASN dibagi menjadi dua, yaitu manajemen PNS dan P3K. Hal tersebut berbeda karena untuk PNS sendiri merupakan pegawai tetap, sedangkan untuk P3K adalah pegawai dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, kedua pengadaan, ketiga pengangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir adalah perlindungan. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.